dan masing-masing kelas itu biasanya beda-beda aturannya, kecuali kalau aturan yang sudah ditetapkan pada prodi. Sebelumnya pernah ketemu dengan saya di mata kuliah lain mungkin? Pernah, Pak. Pernah ya? Mata kuliah apa ini? Di sistem operasi praktik. Sistem operasi praktek ya? Yang apa? Kelas 4 atau kelas 12? 12, Pak. Oh, yang kelas 12 ya. Oh, berarti ini gabungan ya? Ada yang belum pernah ketemu? Ada kayaknya dari nama-namanya. Ada yang belum ya? Mungkin untuk yang belum, saya kenal. Gimana? Bagi yang belum pernah, ini saya kenalkan sedikit mengenai data diri. Kalau yang sudah kenal berarti memang sudah kenal. Jadi bagi yang belum kenal, untuk nama Pak Dita, kemudian alamat, nomor telepon, dan email, silakan disimpan. Kalau yang sudah pernah ketemu berarti sudah pernah menyimpan nomor saya. Kemudian ada yang ditanyakan untuk data diri bagi yang belum kenal ini, silakan. Tidak ada? Ada, Pak. Ada? Nggak ada ya? Paling nanti ada aturan-aturan baru yang saya terapkan ya, bukan yang seperti kemarin nanti ada. Kontrak perkuliahan masih sama ya, UTS, UAS, presensi, tugas, dan kuis. Kemudian keaktifan, hanya saja nanti kita sepakati untuk tugas dan kuisnya, tugasnya itu mau setiap hari atau dua minggu sekali atau 1 minggu sekali, kita sepakati di sini. Jadi nanti nggak ada komplain mengenai tugas terus, dan lain-lain. Makanya kita sepakati di sini untuk tugas dan kuisnya. Kira-kira untuk tugas, itu mau 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali? Silakan. 2 minggu sekali, Pak. 2 minggu sekali. Ya. 2 minggu sekali. Kemudian tugas di situ ada tugas mandiri dan tugas kelompok. Tugas kelompok itu biasanya nanti tugas presentasi atau tugas besar. Yang nilainya juga berpengaruh di penilaian akhir. Untuk kuis, itu biasanya saya ambil 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS. Bisa juga 2 kali sebelum UTS dan 2 kali sebelum UAS atau setelah UTS. Kalau 2 kali, walaupun tetap 1 yang saya masukkan ke format penilaian yang dari UTY, itu keuntungannya kalau 2 kali kuis itu nilainya itu bisa untuk backup. Contoh, 2 kali, bukan saya ambil rata-ratanya ya, tapi ambil nilai tertingginya. Misal dari 2 kuis itu nilainya kalian itu ada yang 50 sama 60, berarti yang saya ambil 60. Bukan dijumlah kemudian dibagi 2, enggak. Kalau yang satu 40, yang satu 80, ya yang saya ambil 80-nya. Kalau kalian cuma 1 ikut kuis, nilainya 60, ya udah nilainya 60 aja berarti, karena hanya ada 1 kuis. Nggak ada pilihan lain. Ikut 2, yang 1 lebih rendah ya saya ambil tetap yang paling tinggi. Itu seperti itu. Kira-kira setuju apa enggak?
Atau mau satu kuis sebelum UTS dan UAS saja? Tadi Pak yang satu kuis sebelum UAS sama UTS itu. Satu-satu aja berarti. Iya sih Pak. Oke, yang lain gimana? Berarti nggak ada nilai cadangan ya? Kalau itu kan ada. Nggak apa-apa, kalau satu kuis satu sebelum UTS, setelah UTS ya nggak apa-apa. Kalau yang lain gimana? Setuju dengan siapa tadi, Mas siapa? Setuju. Setuju, Pak. Setuju ya. Ya, Berarti Pak. kita sepakati tugasnya itu 2 minggu sekali dan kuisnya itu 1 kali sebelum UTS dan 1 kali setelah UTS. Ini untuk kontrak perkuliahan. Kemudian untuk predikat nilai saya rasa sudah tahu semua ya, dan sama kalau di prodi informatika itu seperti ini. Ini untuk predikat nilainya. Kemudian, nah ini untuk aturannya. Kalau dulu kan belum ada aturan-aturan seperti ini yang kita terapkan. Sekarang saya terapkan. Untuk presensi kehadiran, kalau yang di sini ini 40 menit, toleransinya ya, toleransi kehadirannya itu untuk absensinya itu 40 menit. Dengan syarat tidak ada presensi susulan. Baik itu yang lupa presensi maupun yang terlambat. Itu, tapi waktunya itu panjang, sampai 40 menit. Pilihan yang kedua, presensi kehadiran itu 10 menit. Dengan syarat, boleh ada presensi susulan, tapi ketika perkuliahan masih berjalan, sampai perkuliahan selesai. Kalau lebih dari seperjalanan selesai, dianggap tidak masuk tetap. Mau pilih yang mana? Yang 40 menit atau yang 10 menit? mungkin. 50 menit, Pak. 40 ya. Ya. Dengan syarat tidak ada presensi susulan. Soalnya ada juga itu mahasiswa yang lupa presensi tiap pertemuan. Jadi tiap pertemuan itu setelah jam perkuliahan pasti nitip bilangnya itu lupa presensinya. Itu setiap kali pertemuan. Kalau 14 kali pertemuan berarti 14 kali dia nitip presensi susulan ke saya. Itu udah, makanya untuk sekarang itu saya buat aturan ininya aja. Supaya nggak seperti kemarin. Kemarin saya nggak bisa karena aturannya belum saya diterapkan di sini di awal perkuliahan. Jadi semua aturan-aturan itu dibuat kesepakatan dulu di awal, yang akhirnya nanti tidak ada komplain dan lain-lain. Ini untuk poin yang pertama gimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju ya? 40 menit. Saya rasa itu waktunya lama sekali nih, 40 menit. Ini berarti tetap ini. Kemudian yang kedua, jika dosen terlambat lebih dari 40 menit, maka perkuliahan dianggap kosong, kecuali ada pemberitahuan sebelumnya. Jadi gini, misal saya itu tiba-tiba dari segi cuaca itu ya buruk sekali, akhirnya tidak bisa menggunakan Zoom. Gitu ya. Tapi saya masih bisa menggunakan WA. Zoom-nya nggak bisa menggunakan WA. Nah itu nanti saya beritahukan dulu. Perkuliahan kita dimulai pukul 1 misal. Atau pukul 1:30. Jadi kalian masuk Zoom-nya itu 1:30. Seenggaknya itu masih ada pemberitahuan dari saya. Seperti itu. Terus yang berikutnya itu ketika jam kosong.
apakah kita akan tetap mengadakan perkuliahan? Misal gini, misal saya ada kepentingan yang tidak bisa diganggu. Contohnya ada rapat dosen atau apa gitu ya. Kan tidak bisa mengadakan Zoom dan tidak bisa mengadakan diskusi karena sedang rapat. Nah, itu apakah mau diganti hari atau tetap ada perkuliahan tapi hanya lewat e-learning dan WA Group aja? Itu seperti itu. Kalau misal jamnya kosong, jamnya nggak bisa ada pertemuan hari ini misal. Soalnya gini, kalau kita mengganti hari, kita kesusahan mencari hari pengganti. Kadang-kadang kalian bisa, saya yang tabrakan dengan jadwal lain. Saya bisa, kalian tabrakan dengan jadwal lain. Kan seperti itu. Nah, kira-kira mau seperti apa? Apakah tetap kita adakan perkuliahan, tapi tidak lewat Zoom, hanya lewat e-learning dan WA Group, atau kita cari jam pengganti? Ada, Pak. Tetap ada aja, Pak. Tetap ada Tetap aja ya? perkuliahan. Nah, ya, tetap aja. Yang penting kan ada materi yang tersampaikan. Seperti itu ya, walaupun tidak lewat Zoom. Iya, Pak. Ya, Pak. Gitu aja, Pak. Ya. Dan absen nanti tetap ada, karena nanti kalau absen kan saya sebentar, saya masukkan, ambil kode dari presensinya, saya kirimkan ke kalian. Kalau itu bisa disambi. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jika tidak ada perkuliahan atau perkuliahan hanya dilaksanakan menggunakan e-learning, apakah presensinya tetap 40 menit atau ada toleransi lagi? Presensi tetap. Presensi tetap. Kan perkuliahannya tetap, nanti learning saya uploadnya juga. Gini, biasanya acara kayak gitu ada yang mendadak, ada yang enggak. Kalau yang mendadak, saya sebelum jam perkuliahan insya Allah udah saya upload e-learning. Dan saya beritahu ke kalian, jam ini nggak bisa pertemuan Zoom. Artinya kan 40 menit itu dimulai dari jam semula, yaitu jam 12.50. Nggak lebih dari itu. Presensinya tetap saya batasi sampai 40 menit. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya, sampai 40 menit. Ada lagi yang tanyakan, silakan. Kemudian, yang ketiga, dilarang meninggalkan Zoom ketika perkuliahan masih berlangsung. Kecuali ada izin terlebih dahulu. Soalnya nanti untuk ke depan saya ingin menerapkan seperti saya memanggil mahasiswa satu persatu, tapi random ya. Jadi kadang-kadang saya hanya bertanya, kadang-kadang saya cuma manggil, buktiin kalau kalian itu masih ada apa enggak. Makanya kalau mau ada keperluan, baik itu yang sebentar ataupun lama, itu izin dulu. Yang sebentar ya contoh kalau mau ke belakang. Kalau yang lama misal nganterin kontrol orang tuanya, gitu. Bisa aja, soalnya kejadian kayak gitu kan banyak. Yang penting izin terlebih dahulu. Itu ya. Ini yang tertulis. Gimana? Ada yang mau disanggah? Nah, kalau Zoom-nya itu keluar masuk. Gitu kan kadang ada sinyal yang susah ya. Tiba-tiba keluar, sinyalnya mati lampu atau gimana gitu. Lalu listriknya mati, ya wifi-nya mati. Ya berarti japri ke saya, jangan di grup. Jangan di grup ya, japri ke saya kalau izin dan lain-lain. Kalau misal di grup, nanti itu memancing teman-teman yang lain untuk ikut izin semua. Jadi usahakan, jangan diusahakan, harus. Kalau mau izin itu japri, jangan di grup. Itu yang tertulis ya. Ada yang ditanyakan nggak di antara 3 poin ini? Belum, Pak. Belum ya. Berikutnya untuk yang tersirat atau tidak tertulis,
masalah on cam dan tidak atau off cam. Untuk pertemuan pertama nanti setelah ini semua di on cam kan, atau kameranya di on cam semua. Saya ingin lihat wajah-wajah kalian semua di pertemuan pertama. Selanjutnya pertemuan kedua sampai seterusnya itu nggak wajib on cam, karena saya tahu itu berpengaruh sekali ke sinyal dan lain-lain. Ada berbagai masalah ketika kita on cam. Kalau yang lancar ya, kalau mau on cam silahkan on cam untuk kedepannya ya. Kalau yang mau off cam ya nggak apa-apa. Tapi ketika saya bertanya, usahakan on cam. Ketika saya menunjuk mahasiswa dan ada pertanyaan, usahakan di on cam kan. Jadi on cam itu wajib ketika ada pertanyaan dari saya, kemudian ketika kalian presentasi, itu ya, ketika perkuliahan ditutup, untuk bukti perkuliahan kan saya ambil screenshot biasa, itu aja. Selama perkuliahan berjalan, itu nggak wajib. Kemudian, masalah baju, ini kemarin dapat masukan dari Prodi ya, yang penting sopan. Kalau wajibnya sih pakai kemeja ya, tapi kan saya nggak tahu, ini kan nggak wajib off on cam atau off cam, jadi kan saya nggak tahu kalian pakainya apa. Yang jelas ketika di on cam kan, kalian memakai baju yang maksudnya sopan, jangan cuma pakai singlet, kemudian mandi, cuci muka lah minimal, kalau misal masih tidur sampai siang, seperti itu. Silakan, ada yang ditanyakan? Kalau yang kemarin ketemu dengan saya, di semester sebelumnya kan nggak ada aturan seperti ini. Ini saya terapkan, untuk semester kemarin itu banyak yang menyalahi aturan. Seperti itu. Kalau sudah di awal kan nggak bisa ditolak lagi. Nanti kalian pun bisa mengoreksi ya, kalau misal saya itu melakukan kesalahan yang tidak sesuai aturan perkuliahan di sini, silakan ditegur aja nggak apa-apa. Jadi kita saling memperingatkan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Di on cam semua coba. Untuk pertemuan awal saya wajibkan dulu. Nanti enggak. Untuk ke depannya enggak. Semua di on cam dulu. Oh iya, banyak yang sudah pernah ketemu saya ya. Iya, iya. Di sini ada 53 siswa, mahasiswa, maaf. 53 mahasiswa. Banyak sekali nih ya. 53 mahasiswa. Nah, selanjutnya kan kita akan membentuk grup WA dulu. Kan belum ada grup WA-nya, apa udah ada? Belum kan? Belum, Pak. Belum Ada, ya. Pak. Silakan perwakilan buat grup WA, nanti saya dipanggil ke grup tersebut. Ada yang bersedia? Saya bisa, Pak. Siapa? Saya Ristu. buatin grupnya. Iya, Pak. Oh ya, Ristu Aji ya. Ya udah silakan. Saya tunggu 5 menit buat grup, kemudian nanti di-share di ini ya, chat Zoom ya, supaya teman-teman bisa masuk. Iya, Pak. Silakan.
Ya, sudah saya kirim di chat, Pak. Japri ke saya coba. Karena saya nggak pakai WA web. Oh ya, Nomornya Pak. nyimpen apa enggak? Nomornya Pak. ada nggak? Saya add aja, Pak. Ya, itu nomornya udah saya kirim. Belum ya? Pak. Sudah saya invite, Pak. Oh ya ini. Sudah 42 peserta, masih ada yang belum masuk. Silakan masuk dulu. Saya masuk semua. Saya sambil nunggu masuk semua ke grup. Kemudian kita itu bentuk kelompok dulu. Sudah ada kelompoknya belum? Untuk tugas kelompok atau tugas presentasi. Sudah ada belum? Belum, Pak. Belum ya? Ya, belum. Kalau belum, silakan, itu saya sudah kirimkan untuk list kelompoknya, tinggal memberi nama-namanya aja di situ. Di sini ada 52 mahasiswa. Dibuat menjadi 10 kelompok. Jadi satu kelompok 5 orang, nanti ada yang 6, 2 kelompok. Silakan. Saya kasih waktu 15 menit ya. 15 menit untuk menyusun kelompok. Silakan. Ini di off-kan dulu, nggak apa-apa kameranya. Saya udah lihat semua ini. Silakan sambil menunggu. Silakan untuk mendiskusikan nama-nama kelompoknya. Nanti di copy paste saja di WA group. Silakan.
Masih standby semuanya? Masih, Pak. Masih ya. Ini untuk pembentukan atau pembagian kelompoknya udah selesai ya. Tinggal nunggu, paling ada yang belum lengkap, satu kelompok atau berapa kelompok ini yang belum lengkap. Baru ada 4. Masih ada yang belum masuk ke kelompok yang di sini ya. Ini di Zoom kan ada 52, harusnya sudah masuk semuanya sih 55. Oh, udah ada yang 6 ini ya. Ya udah nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan nggak kira-kira terkait dengan kontrak perkuliahan, aturan perkuliahan, terus tugas-tugas, pembagian kelompok dan lain-lain? Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita udah fokus ke materi, sudah tidak ada pembentukan seperti ini lagi. Silakan, ada yang ditanyakan? Semuanya? Silakan. Nggak ada? Untuk e-learning-nya gimana, Pak? Oh iya, e-learning-nya tadi kan baru aktif nih. Jadi mungkin nanti saya share kalau sudah aktif, di minggu ini udah aktif, minggu depan sudah bisa dipakai. Nanti kalau sudah aktif untuk kontrak perkuliahan ini nanti saya share di e-learning supaya nanti sama-sama nyimpen, biar nggak lupa maksudnya. Paling seperti itu. Ada lagi yang tanyakan, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya, karena memang belum ada materi yang perlu disampaikan. Kita mulai di minggu kedua. Begitu? Ya, Atau Pak, masih ada siap. pertanyaan, silakan. Belum, nggak ada ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, kalau gitu saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, sudah ada aturannya, tinggal besok tinggal dipatuhi saja untuk segala presensi dan lain-lain. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya, untuk bukti pertemuan, silakan di on-cam dulu semuanya. Saya screenshot dulu, lupa. Ada 2 kali screenshot ya, sebentar. 1, 2. Nah, 1 lagi. Ya, cukup. Untuk perkuliahan ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.